Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a min dunil awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Jadi menjadikan orang kafir sebagai pelindung kita, sebagai tempat curhat kita, sebagai tempat keluh kesah kita, sebagai tempat untuk menyimpan rahasia kita, tidak boleh. Ya, kekasih, pokoknya wong sing paling kita senengi dia, itu tidak boleh. Kok kita tetap melakukan wa may yatawallahu minkum faulaika humud dhalimun. Ya, karena memang Bapak bisa hormati, nek wong dibandingkan wong Islam karo non Islam, nek wong Islam itu Pak, kita sebagai orang Islam ini sudah yakin 100% akan kebenaran Islam, dan kita juga melaksanakan arahan Islam. Apa itu? La ikraha fiddin. Kita sudah semuanya sudah mengakui kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ya, kita enggak boleh memaksa, Pak. Ngapusi supaya dia masuk Islam enggak boleh. Maksa enggak boleh, ngapusi juga enggak boleh. Apalagi pakai sihir-sihir, pelet-pelet, melet-melet gitu supaya dia masuk Islam enggak boleh. Sesuatu yang baik itu harus dilakukan juga dengan cara yang baik. Kalau memang kita dakwai kita sampaikan. Kalau dia tanya Islam kita sampaikan. Kono mlebu Islam ora rapopo. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wis jelas kok. Yang hak mana, yang batil mana udah jelas. Enggak perlu kita goda-goda, kita rayu-rayu dengan bantuan, dengan apalah, enggak usah. Jelaskan, kita jelaskan. Kalau dia minta, tetangga kita non muslim butuh bantuan, kita bantu. Ning rayu-rayu supaya dia masuk Islam, kita enggak. Kita sampaikan aja Islam itu begini gitu. Kita tampilkan akhlak yang bagus gitu Pak ya, supaya mereka melihat gitu. Lah nanti dia Islam atau tidak sudah urusan mereka. Tapi kalau non muslim Pak, selain Islam, selain kaum muslimin. Nah itu bukti sejarah ya, mereka berusaha sekuat tenaga supaya bahkan memaksa orang, ngapusi orang, merayu orang supaya mereka masuk agama mereka. Nah itu sejarah membuktikan. Nek ngomong sejarah, orang non muslim maksa umat Islam nerak gelem mlebu Islam bunuh. Nah, perlu sejarah, kita sampaikan sejarah. Gitu Pak ya? Nah, itu. Banyak sejarah yang membuktikan mereka itu senengane maksa. Mereka itu tidak ridho kepada orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak rela kecuali kita itu ngikut mereka. Betul kan Pak? Makanya tahun baru mereka ngajak-ngajak wong Islam. Apa pernah kita ngajak mereka merayakan Idul Fitri? Apa pernah Pak? Enggak pernah kita. Enggak pernah kita ngajak mereka, ayo Idul Fitrian, ora usah. Tapi ketika mereka merayakan hari besarnya selalu gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Nah, kalau orang Islam, Pak, sedikit lagi, orang Islam bangsa siapapun, agama apapun, kalau mereka berantem, orang Islam melerai, Pak. Betul enggak, Pak? Ana tangga, ada tetangga atau teman dua, sama-sama non-muslim berantem, kita ngelihat. Kita punya kewajiban untuk melerai, Pak. Betul enggak? Betul. Betul. Tapi kalau ada orang Islam satu sama lain berselisih, kadang-kadang non-muslim itu malah tepuk tangan. Atau malah mereka kasak kusuk supaya sama Islam itu
berantem. Apa perlu dibuktikan? Kokean bukti. Banyak buktinya. Wong Yahudi di Madinah itu loh Pak, yang hidup bersama Nabi sebelum Nabi datang ke Madinah. Di Madinah kan ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Nah, 2 suku besar Aus dan Khazraj di Madinah ini aslinya itu dulu Pak, simbah-simbah iki dulur Pak, saudara. Karena mereka itu dari suku, satu suku yaitu suku Ajd. Hamzah, za, dal. Ajd itu dari Yaman. Setelah negara Sabak yang diantara salah satu rajanya itu Ratu Bilqis loh Pak. Ketika Bilqis jadi ratu kan udah mlebu Islam Pak. Tapi setelah ganti rojo selanjutnya udah mereka kafir lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bendungan air yang bisa mengairi sawah mereka. Dihancurkan oleh Allah, akhirnya bendungannya jebol, airnya enggak ada, akhirnya mereka kekeringan, banyak yang migrasi, banyak yang hijrah, transmigrasi. Sebagian ada yang transmigrasi ke Madinah. Mereka itu saudara dulunya Pak. Nah, kemudian di Madinah ada dua kabilah, 2 suku itu Aus dan Khazraj. Ini dulunya dulur. Terus di Madinah itu ada 3 suku orang Yahudi, suku Qainuqa, suku Nadir, suku Quraidah, 3 kabilah Yahudi. Nah, suku Aus dan Khazraj ini kan orang Arab ini Pak. Dulu kakak adik, dulur. Sampai terjadi perang itu 8 tahun. Rabarbar pelangi. Sebabnya apa Pak? Ya, dipanas-panasi wong Yahudi ku. Itu. Tiga kabilah Yahudi ini, sebagian ada yang pro ke Aus, sebagian ada yang pro ke Khazraj. Engko nek arep damai, wong Yahudi do kasak kusuk la ora damai, lah terus perang. Iku watake Pak wong Yahudi. Nek wong Islam tidak. Kalau ada orang yang berantem, kewajiban orang Islam melerai. Kalau yang berantem itu, yang bermasalah itu, meskipun dia non-muslim, kita juga punya kewajiban untuk melerai. Karena Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anggere wong Islam iku kuwasa, wis aman kabeh, rahmat kabeh. Wong Islam ya untuk rahmat, ya Pak ya. Orang yang non-muslim juga rahmat aman. Nah itulah Bapak Ibu hormati, tafsir dari surat At-Taubah ayat yang ke-23. Bisa akan kita lanjutkan ayat yang ke-24. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.